Pastikan Pak, di Indonesia ini hampir semua orang Islam ahli ibadah. Yang haji berkali-kali banyak. Kalau 3 kali, 4 kali haji ada. Yang umroh 15 kali, 20 kali saya sering ketemu Pak. Madrasah yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Masjidnya kurang lebih 1 juta masjid dan musola di Indonesia. Hafiz Quran banyak, qori banyak. Dibawa qori kita Pak ke luar negeri, ke Arab, lomba Pak, juara 1 terus, nggak pernah juara 2. Terbaik di Indonesia ini. Ahli ibadah banyak, yang puasa Daud ada, yang puasa Senin Kamis puluhan tahun ada, banyak. Tapi yang dai tak banyak Pak. Ya, dai gak banyak. Saya gak banyak ketemu dai. Ada tapi tak banyak. Jadi Bapak juga jangan sedih. Banyak orang masuk surga nanti asbab amal ibadahnya juga ada. Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan nabi-nabi. Apa? Dakwah. Dakwah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Karena dulu kendaraan ini dipakai oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan, 2 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang Pak. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia ditimbun di tanah, dalam tanah, ternyata hadirin mulia buku catatan amal tidak ditutup. Usianya ditutup, buku catatan amal tetap terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Asbab apa? Dakwahnya. Ngalir terus Pak. Di balik 1 biji mangga, di dalam 1 biji mangga itu kita nggak pernah tahu tersimpan berjuta-juta mangga. Bapak ngajak 1 orang Pak, taruhlah 1 orangnya masuk Islam. Tahu-tahu habis kita Islamkan dia, kita meninggal dunia. Tahu-tahu 1 orang yang kita ajak masuk Islam ini Pak jadi dai. Dia Islamkan 1000 orang. Pahala 1001 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 1000 orang tadi berangkat ke Amerika, ke Eropa, diislamkan lagi ribuan orang di sana. Sampai hari kiamat hadirin mulia mengalir seluruh pahala orang-orang yang mengikuti kita. Asbab 1 orang tadi. Maka saya mengajak di sini hadirin mulia, bekal terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah bekal dakwah. Dakwah adalah umul fardu, ibu dari segala amalan. Oh gimana Pak Bang Dery, ini kami di kota wisata ini rata-rata muslim semua, siapa yang mau diislamkan? Maka sekali-sekali juga perlu kita khuruj Pak, kita keluar ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cari duit yang banyak, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Masuk ke pedalaman-pedalaman. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua Pak. Kita nggak ngajak-ngajak orang itu yang pengen masuk Islam, lihat baju kita, lihat pakaian kita, dia bertanya, Bapak dari mana? Saya datang bawa jamaah dulu Pak, itu orang Papua datang bertanya Pak. Cuma 1 orang teman saya dibilang, apa Bapak Tuhan? Dipikir Tuhan teman saya Pak. Karena rambutnya gondrong, hidungnya mancung. Dipikir Yesus turunin. Betul Pak, mereka jahil nggak tahu apa-apa. Ustadz Fadlan satu ketika mengislamkan 3000 orang. Ini umat akhir zaman Pak. Sama seperti bapak-bapak semua. Ya. Saya dakwah masuk ke Korea. Di Korea di airport naik taksi Pak. Itu supir taksi Pak sampai di masjid tempat kita tujuan bersyahadat Pak. Mengislamkan orang kafir itu ternyata jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam Pak. Ini pengalaman saya Pak ya. Mengislamkan orang Islam itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tapi kalau mengislamkan orang kafir seperti membangunkan orang tidur, kita kagetin loncat dia Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, maka jangan sampai lepas hadirin mulia. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu dakwah Pak. Dakwah bukan bicara hukum hakam Pak. Mohon maaf Pak, banyak orang salah paham hari ini Pak. Apa yang dia dengar di majelis ta'lim, ini majelis ta'lim, ini bukan dakwah ya. Ini majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, ini ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Ini orang-orang ahli surga semua insyaallah, orang-orang soleh semua. Jadi gak ada dakwah di sini Pak. Kita udah di dalam masjid. Dakwah itu di luar masjid. Ngajak orang dari diskotik ke dalam masjid itu dakwah. Ngajak orang kafir masuk Islam itu dakwah. Ngajak orang di tempat maksiat ke dalam ketaatan itu dakwah. Ngajak orang-orang bidah kepada sunnah itu dakwah. Bagaimana cara dakwah? Ah, kita harus belajar Pak. Nabi SAW berdakwah dengan sederhana saja. Datang kepada sahabat-sahabat, waktu itu belum Islam. Ketuk rumah mereka, Nabi katakan apa? Ya ayuhan nas, wahai sahabatku, qulu la ilaha illallah. Itu beliau. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Nabi tak bicara hukum hakam Pak.
Di Makkah 13 tahun Nabi berdakwah, Nabi tak bicara haramnya khamar, Pak. Coba bayangkan, Pak. Karena Nabi fatanah, Nabi cerdas, Nabi tahu menceritakan haramnya khamar kepada orang yang sedang mabuk itu kebodohan. Itu sia-sia. Itu khamar haram di Madinah. Open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak.